Kami dari kelompok 4 membuat video ini untuk memenuhi tugas proyek mata kuliah Perkembangan Peserta Didik dengan dosen pengampu Bapak Miswanto. Pada tugas proyek ini kami membuat sebuah video edukasi yang berupa drama pendek yang berjudul Kecanduan Gadget pada Individu. Drama ini kami buat karena kami ingin menunjukkan bahwa penggunaan gadget yang berlebihan dapat mempengaruhi perkembangan individu dan memengaruhi proses belajar dan hubungan sosial. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sutrisna Jilita Madalena Deli sebagai Alia, pemeran utama. Dan saya Nikita Mega Stanggang berperan sebagai Dira, sahabat Alia. Saya Amanda Christine berperan sebagai narator dan tokoh pelengkap. Saya Andre Sumana Sitepu berperan sebagai narator dan tokoh pelengkap. Di lingkungan pendidikan, peserta didik seharusnya berkembang melalui interaksi nyata dan pengalaman langsung. Namun kini, banyak yang tenggelam dalam dunia digital. Di sini, di antara gedung-gedung perkuliahan dan tawa teman-teman, ada mereka yang hadir secara fisik namun jiwanya terikat pada dunia yang ada di balik layar. Tanpa kita sadari, banyak individu mulai kehilangan kendali atas layar kecil di genggaman mereka. Perlahan fokus, waktu, dan perhatian menghilang begitu saja. Li, tadi aku cari kamu loh. Kita kan ada kelas 10 menit lagi. Iya, bentar. Lagi penting ini. Scroll dan scroll. Tubuh bergerak namun kesadaran seolah tidak hadir. Ketergantungan seperti ini sering tidak terlihat, tapi dampaknya nyata dan perlahan memengaruhi fokus, emosi, dan hubungan sosial. Ketika kecanduan gadget mulai terbentuk, fokus pun menjadi rapuh. Otak semakin sulit konsentrasi dan informasi yang masuk cepat berlalu tanpa benar-benar untuk dipahami. Secara kognitif, kecanduan gadget membuat individu kehilangan fokus. Otak terbiasa menerima informasi cepat sehingga sulit mempertahankan konsentrasi dalam waktu panjang. Tak jarang tugas terasa berat dan konsentrasi kemampuan berpikir pun menurun. Sebelum Alia masuk kelas, terlihat Alia yang duduk lemas di tangga. Ada tanda lelah, tatapan kosong setelah ia scroll lama. Di tengah kesibukan dan obrolan teman-temannya, Alia pun masih sibuk sendiri dengan gadgetnya. Dari sisi sosial, kecanduan gadget membuat seseorang menarik diri dari lingkungan nyata. Hubungan melemah, komunikasi berkurang, dan kemampuan berempati yang mengendor. Kecanduan juga memengaruhi emosi seseorang. Alia, kamu kenapa? Kamu bahkan gak dengar tadi aku cerita. Akhir-akhir ini kamu beda, semua tentang HP. Aku tuh cuman gak tahu harus ngapain selain ini. Kamu ada masalah, kamu bisa cerita sama aku kok. Gak ada, aku cuman pengen sendiri aja. Di mana interaksi nyata pun mulai tergantikan. Namun perubahan itu selalu mungkin saat seseorang mulai menyadari bahwa hidup lebih luas dari apa yang ada di layar. Disitulah kendali bisa kembali. Menyadari masalah adalah langkah pertama. Kecanduan gadget bukan tentang melarang, tetapi tentang mengendalikan kendali pada diri kita sendiri. Dir, kayaknya aku memang perlu ngatur lagi deh penggunaan HP-ku. Bantuin aku ya. Boleh dong, kita bareng-bareng ya. Mengatur penggunaan gadget bukan berarti menjauh sepenuhnya, melainkan memilih kapan kita harus hadir untuk dunia nyata. Gadget adalah alat untuk membantu kita berkembang, bukan sesuatu yang menghambat masa depan kita. Gadget adalah alat, dan kendali ada di tangan kita, bukan tempat untuk kita bersembunyi. Tetap terhubung itu penting, tapi hadir di dunia nyata jauh lebih berarti. Kendalikan hari ini demi perkembangan yang lebih baik di esok hari.
peserta didik saat ini tanpa sadar kehilangan kendali atas penggunaan gadget. Dampak kecanduan gadget dapat dilihat dari aspek kognitif, seperti menurunnya fokus dan berkurangnya konsentrasi dalam belajar, dan juga kesulitan dalam mempertahankan perhatian. Alan lebih tertarik pada notifikasi dan media sosial dibandingkan dengan tugas akademiknya, menunjukkan bagaimana gadget dapat mengganggu proses belajar dan daya ingat dari peserta didik. Secara emosional dan sosial, kecanduan gadget membuat Alia menjauh dari teman-temannya. Ia menjadi kurang peka terhadap sekitar dan cenderung menarik diri dari interaksi sosial langsung. Konflik dengan Dira menunjukkan bagaimana hubungan sosial dapat melemah ketika peserta didik terlalu bergantung pada layar daripada komunikasi nyata. Pada akhirnya, drama ini menekankan pentingnya kesadaran diri dalam penggunaan gadget. Seperti halnya tokoh Alia yang mulai memahami bahwa sebagai peserta didik, ia harus mampu mengontrol kebiasaan digital untuk menjaga proses belajar dan relasi sosialnya. Pesan moral yang disampaikan dalam video ini bahwa gadget hanyalah alat dan kita sebagai peserta didik harus mampu menggunakannya dengan bijak agar tidak mempengaruhi perkembangan diri kita. Kalikan penggunaannya sebelumnya mengendalikan kita. Demikian video dan pemaparan kelompok kami tentang drama pendek kecanduan gadget. Kami berharap materi ini dapat menambah pemahaman tentang pentingnya penggunaan gadget secara bijak. Sekian dan terima kasih.